Selamat bergabung lagi di channel Trisna Sejati. Kemarin kita membahas tentang banyak hal tentang dasar-dasar Android ya, terutama activity, layout, UI. Dan sekarang kita akan membahas tentang fragmen dasar. Dalam pembahasan fragmen dasar ini akan ada beberapa. Yang pertama ada pengenalan fragmen, siklus hidup fragmen, membuat dan mengelola fragmen, kemudian komunikasi antar fragmen. Jadi fragmen itu adalah representasi dari bagian antarmuka pengguna atau perilaku dalam suatu aktivitas. Nah, jadi dengan adanya fragmen ini kita bisa membuat UI atau antarmuka yang lebih fleksibel dan kompleks gitu ya. Dan kemudian ada pula keuntungan fragmen juga. Yang pertama yaitu reusabilitas ya. Kemudian ada juga pembagian tugas. Kemudian ada juga responsif ya. Nah, untuk siklus hidup fragmen ini kalian bisa buka saja ya. Di Google misalkan ketik aja fragmen life cycle gitu ya. Nah, nanti ada yang paling atas websitenya Android resmi ini. Nah, ini kita tinggal scroll aja ke bawah ya. Ini kalian bisa baca dan terjemahkan ya ke Indonesia. Sama seperti activity kemarin, bahwa fragmen juga ada yang namanya life cycle, yaitu siklus hidupnya. Nah, jadi fragmen ini akan hidup itu melalui beberapa step ya, dan akan mati juga dalam beberapa step. Step yang pertama itu ada langsung on create. Nah, di on create ini fragmen itu terbuat ya. Kemudian masuk dulu ke on create view, yaitu bikin view dulu. Kemudian on view created, yaitu di saat view-nya sudah kebuat gitu ya. Kemudian ada juga on view step restore. Nah, ini termasuk ke dalam created ya. Kemudian ada juga masuk ke dalam start. Nah, setelah itu masuk ke on start ya. Kemudian on resume seperti activity biasa, dan ya di sini setelah on resume tentunya si fragmen itu langsung muncul. Kemudian juga ada juga on pause ya, yang orange. Nah, kalau yang biru tadi itu kan untuk memulainya, kalau yang oranye itu untuk mengakhiri. Jadi masuk ke on pause dulu, kemudian langsung ke on stop. Kalau udah stop ya. Kemudian ada juga di sini beberapa on save instant state, on destroy view, sama dengan kemudian on destroy ya. On destroy ini yang paling terakhir ya, juga bisa di life cycle lagi. Sama seperti yang si activity tadi ya. Kalau misalkan on create, ini kan di sebelah kiri nih ada created, di bawah juga ada created. Nah, kalau misalkan dari on stop itu mulainya dari ke on create lagi ya, ke atas lagi. Kalau misalkan berhentinya sampai on resume, sampai on pause, ya masuk lagi ke on start gitu ya. Cuma beberapa ya yang harus kita pahami, itu cuma on create doang nih yang paling atas. Kemudian on create view. Nah, ini yang keduanya kita harus paham. Kemudian on start dan on stopnya yang bawah, on start dan on stop. Kemudian yang on destroy. Nah, cukup 5 ini aja ya yang kita pahami. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi membuat dan mengelola fragmen. Kita buka project yang kemarin. Jika kalian belum mengikuti video sebelumnya, silahkan ya balik dulu ke episode 3 tentang activity ya. Ini di activity second, view-nya cuma segini doang ya. Kemudian activity-nya kita sisakan on create-nya doang. Kemudian kita bikin fragmennya ya. Kita kan mau bikin fragmen, cuma kita biar lebih enak ngodingnya, kita bikin dulu yang namanya package. Nah, package ini bisa menggunakan nama apa aja, bisa UI atau fragmen. Kalau saya coba fragmen ya. Nah, kemudian di dalam fragmen ini kita klik kanan new, kemudian bikin fragmen ke fragmen blank. Kita bikin first fragment, bebas kalian mau namain apa aja, kemudian language-nya Kotlin, kemudian finish dan tunggu sampai selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, kita abaikan dulu lah coding ininya ya. Nah, untuk menjalankan fragmen, kita langsung saja di sini ya. Kita kan ibaratnya kita akan menampilkan si first fragment ini
ke second activity di dalam layout frame layout yang ini. Nah, maka di second activity kita bikin yang namanya transaction ya. Transaction. Fragment manager, kemudian begin transaction. Nah, ini ada warning ini. Arahkan saja kemudian ke more action, kemudian klik yang suppress commit. Nah, atau kalau nggak bisa, silahkan kamu tambahkan satu coding ini dan satu coding ini. Jika sudah, kita masukin lagi di sini file fragmentnya, sama dengan langsung saja first fragment seperti ini. Nah, kemudian kita kan ada transaction replace. Nah, di dalam replace ini itu ada dua parameter yang mesti diisi ya. Yang pertama adalah view-nya di mana, yaitu kita akan menampilkan fragmen ini di view mana. Kemudian yang kedua fragmennya yang mana. Nah, kita isi dulu fragmen ini akan ditampilkan di mana, yaitu kita akan tampilkan di sini kan ya. Nah, di sini. Maka tulis aja nih fragment container. Jadi R ID fragment container. Koma, yang kedua ini fragmen yang mana yang mau ditampilkan? Yang ini ya. Tulis aja first fragment. Kemudian setelah persiapan ini, barulah kita transaction commit. Nah, seperti itu saja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya tuh seperti ini ya. Kita coba running, kemudian buka emulator. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini adalah main activity. Kita buka yang second activity. Nah, maka di sini langsung ada tulisan ya, hello blank fragment. Nah, itu artinya kita berhasil menampilkan first fragment di second activity. Oke, selanjutnya masuk ke materi mengirim data antar fragmen. Nah, yang pertama ingin saya jelaskan adalah kita ingin mengirim data dari activity ke fragmen. Misalkan kita punya data ID atau data string, data apapun itu, kita bisa kirimkan ke fragmen. Nah, sebut saja kita mau punya data nih. Kita punya data misalkan kita punya data namanya data string adalah data gitu ya. Nah, misalkan kita punya data ini itu ingin kita kirimkan ke first fragment gitu. Misalkan ingin ditampilkan di sini. Misalkan ya. Kita coba ganti dulu deh layoutnya ya ke relatif. Kemudian wrap kita ketengahin. Oke, setelah di tengah kita hapus misalkan ya ininya. Data ini kita pengen tampilin di fragmen 1 misalkan, pengen di sini. Nah, maka di second activity harus ngirim data ke first fragment. Nah, ini lanjutkan dulu ya, tambahin ID di sini, misalkan tag ID-nya. Nah, kemudian di sini, nah ini kan coding yang tadi ya, belum kita apa-apain. Kita hanya butuh satu data. Artinya kita hapus ini codingan yang tidak kita perlukan. Kita hapus aja satu-satu. Kemudian ini hapus juga. Ini juga hapus juga. Di sini juga hapus. Ini hapus. Nah, ini juga. Jadi kita ingin ngirim satu data string ya. Nah, berarti kalau kita ingin ngirim satu data string, kita bikin saja misalkan data string di sini, tipe datanya string. Nah, kayak gitu ya. Kemudian lanjut di sini misalkan put string ya. Nah, key-nya apa? Misalkan key-nya data. Masukinlah data string ini dari sini ya. Nah, ini itu akan dikirim dari sini nanti ya. Cuma kita lanjutkan dulu codingan yang di fragmen 1. Nah, di sini barulah kita nambahin lagi di sini nih. Nah, kemudian kita masukin datanya di sini. Misalkan kita bikin private var misalkan data string ya, namanya string. Kemudian defaultnya kita isi 0 ya.
Nah, karena ini nullable jadi tambahin seperti ini. Oke, kemudian data string ini diambil dari it get string. Key-nya apa? Key-nya tuh samain sama yang ini ya, data. Nah, kayak gitu ya. Jadi dari sini dikirim ke sini, kemudian masuk ke put extra get string, kemudian masuk ke data string gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk ke data string ini kita tampilkan di mana? Yaitu di text view. Kita bikin lagi text view di sini, private var text ya. Misalkan ini text view sama dengan 0. Kemudian nah, di sini kan tadi kita membahas tentang life cycle ya, atau siklus hidup. Nah, ini adalah on create view. Nah, untuk masukin inisialisasi view berarti harus view-nya dulu terbentuk. Nah, maka dari itu kita bikin di life cycle yang on view created, yaitu di saat view-nya sudah terbuat gitu ya. Nah, untuk inisialisasi itu berbeda dengan activity. Kalau activity kan bisa langsung tag sama dengan fin view by ID gitu ya. Kalau di fragment itu gak bisa, harus by view. Ini view-nya ya. Nah, jadi di sini view-nya belum terbuat, di sini sedang dibuat, yang udah terbuat itu di sini. Nah, berarti harus di sini dengan mengambil view yang ini. Caranya view titik fin view by ID, kemudian r ID baru text. Nyamain yang ini ya, sama. Nah, setelah itu barulah kita bisa langsung di sini nih. Di sini bisa langsung kayak gini juga ya. Text sama dengan data string kayak gitu, atau bisa juga kita bikin life cycle baru. Misalkan di onRhythm ya. Kita bisa di onRhythm ini pindahin ke bawah. Nah, gitu juga bisa, silahkan aja ya. Jadi setelah view-nya terbuat, maka inisialisasi si text view-nya, kemudian setelah semuanya selesai masuk ke onRhythm, kemudian si text view-nya nampilin data string yang tadi kita siapkan. Nah, kemudian baru di second activity-nya kita kirimkan datanya yang ini. Ngirimkannya ya panggil function yang ini nih. Kalau ini sih bebas ya, kita bisa ubah aja, misalkan send data gitu aja juga gak apa-apa sih. Karena ini kan function bebas kita ubah juga, asalkan di sininya juga sama. Send data. Barulah data stringnya masuk ke sini. Seperti itu ya. Nah, kita coba apakah datanya terkirim dan tampil di text view atau tidak. Kita coba ya. Jalankan di emulator. Oke, aplikasinya sudah muncul nih di emulator. Kita coba buka activity second-nya. Nah, di sini sudah ada tulisan ya, halo, ini adalah data string dari activity. Nah, berarti itu artinya datanya sudah terkirim ya. Nah, jadi untuk nantinya ke depannya kalian bisa masukin data apa aja, kalian bisa ngirim data apa aja dari activity ke dalam sebuah fragmen. Nah, seperti itulah materi tentang fragmen dasar. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya.